Hai semuanya, kembali lagi ke channel Muhammad Zafran. Dan di video kali ini saya akan memberikan hal-hal apa saja yang dapat membantu kalian untuk menyelesaikan Rubik 3x3 jadi lebih cepat. Yap, jadi beberapa di antara kalian itu sudah ada yang tanya ke saya, Kak, saya stuck di rata-rata 25 detik nih, cara lebih cepat gimana ya? Butuh saran nih mas, kan saya sudah bisa solve Rubik 3x3, rata-rata waktunya 1,5 menitan nih, biar lebih cepat gimana ya? Kak, cara sub 15 gimana ya? Tipsnya dong kakak Mazda supaya sub 20. Mas, kalau udah bisa CFOP terus lanjut rumus apa ya? Rumus yang abang pakai itu rumus apa? Mas, kok bisa mainnya cepet sih? Itu gimana? Kak, bisa tolong ajarin nggak biar bisa sub 10? Yap, untuk menjawab rasa penasaran kalian, di sini saya akan memberikan hal-hal apa saja untuk menjadi lebih cepat. Dan untuk tips yang pertama itu adalah pemilihan hardware-nya atau memilih Rubik. Pada zaman sekarang itu Rubik sudah pada bagus-bagus ya, nggak kayak zaman dulu yang putarannya masih kaku-kaku, seret, bahkan cutting cornernya pun pelit. Untuk mengatasi berat putarannya itu sebenarnya bisa diakali dengan cara di tension sama diberi loop. Nah, kalau saya pribadi sih lebih suka Rubik yang tensionnya itu agak kendor, jadi nggak terlalu berat ya. Nah, pokoknya kalian tension sama kasih loop aja sesuai kebutuhan kalian. Nah, Rubik yang dipakai pun juga nggak harus yang flash chip atau yang mahal-mahal, contoh seperti Moyu GTS 2, Factory, bahkan merek Gans ya. Bahkan Rubik yang harga 50.000 sampai 100.000 pun sekarang sudah enak. Bahkan saya pribadi udah pernah mencoba itu bisa sampai sub 10. Jadi nggak harus Rubik yang mahal-mahal. Nah, pokoknya intinya kalian belilah Rubik sesuai kebutuhan kalian aja. Dan tips yang nomor 2, pahami metode yang kalian gunakan. Di sini saya akan membahas CFOP, Cross, F2L, OLL, PLL. Nah, diusahakan kalian itu sudah hafal OLL dan PLL-nya ya. Kalian bisa tuh cicil dari PLL dulu yang berjumlah 21. Nah, nanti kalau sudah kalian bisa lanjut ke OLL-nya yang berjumlah 57. Nah, untuk Cross dan F2L sendiri itu sebenarnya mereka intuitif ya, jadi nggak ada patokan. Tapi di sini saya akan memberikan tipsnya sedikit biar kalian bisa jadi lebih cepat. Nah, untuk crossnya sendiri itu biar lebih cepat kalian pahami dulu letak-letaknya sama hafalin skema-skemanya ya. Untuk video crossnya sendiri nanti insya Allah saya buatkan di video tersendiri ya, biar nggak campur di sini. Nah, diusahakan kalian itu membuat cross jangan lebih sampai 8 gerakan ya. Soalnya kalau 8 gerakan itu kalau zaman dulu itu dibilangnya jelek, soalnya nggak efektif ya, nggak efisien gerakannya, buang-buang waktu. Jadi usahakan kalian belajar gimana caranya membuat cross itu kurang dari 8 gerakan. Nah, dan untuk F2L sendiri itu kasus dasarnya itu kalau nggak 41 42 case kalau nggak salah ya, untuk yang dasarnya. Nah, F2L ini memang butuh pemahaman yang lebih ya. Kalau tipsnya sih kalau menurut saya kalian ya hafalin aja, bukan hafalin rumusnya ya, hafalin pergerakannya aja. Jadi intuitif aja. Terus sama nanti kalau kalian udah bisa eksekusi F2L itu dari berbagai view ya. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini sama ini. Jadi nggak melulu harus kalian itu eksekusinya harus di depan terus seperti ini. Bisa juga dari belakang seperti ini. Ya, itu jumlahnya banyak banget kasusnya ya. Nanti kalian pelajari aja untuk lebih lanjutnya. Nah, apa sih fungsinya untuk menghafalin sebanyak itu? Seenggaknya kalian itu nggak harus ngelakuin tuluk ya, terutama di OLL dan PL-nya. Jadi kan lumayan tuh kalian bisa memangkas waktu ya, atau menghemat waktu nanti biar bisa jadi lebih cepat lagi.
Dan tips yang nomor 3, melatih finger trick kalian. Finger trick yang bagus dapat membantu kalian untuk menghasilkan speed yang tinggi namun tetap terkontrol. Finger trick yang bagus bisa dilihat dari GPS-nya saat kalian men-solve Rubik. Bagaimana cara melatih finger trick? Bisa kalian lakukan dengan cara eksekusi OLL, eksekusi PLL. Kalian bisa lakuin ini berulang-ulang kali ya. Dan untuk finger trick PLL sudah saya buatkan videonya, nanti kalian bisa cek aja ya. Nah, untuk melatih finger trick pada umumnya itu bisa kalian lakukan dengan cara U2 seperti ini, D2, M2, bisa juga exit move. Dan tips yang nomor 4 adalah melatih skill look ahead kalian. Look ahead adalah salah satu faktor penting untuk meningkatkan dalam kecepatan kalian bermain Rubik. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu look ahead adalah melihat atau memprediksi gerakan berikutnya atau target berikutnya. Setidaknya nanti kalian bisa meminimalisir pause atau jeda. Dan bagaimana cara melatihnya? Kalian bisa menggunakan cara turn slowly atau kalian main Rubik dengan pelan-pelan. Jadi dari awal sampai akhir kalian main Rubiknya tuh nggak ada pause sama sekali. Nah, nanti kalau kalian sudah lancar maka itu kalian bisa tingkatin lagi speednya ya, sampai benar-benar kalian nggak ada jeda sama sekali. Tapi kalau masih ada jeda, kalian harus turunin lagi speednya sampai kalian dapat batas waktu normal kalian. Nah, di sini saya akan coba mempraktekin dua solve ya. Yang satu itu solve yang saya biasa gunain sendiri atau waktu normal saya. Nah, yang kedua pakai cara turn slowly, biar nanti kalian bisa bedain ya. Nah, ini saya dapat waktu 6 detik ya. Nah, berikutnya ini saya pakai cara turn slowly. Nah, ini saya pakai turn slowly masih dapat 10 detik ya. Dan tips yang nomor 5, kalau kalian sudah melakukan keempat tips yang sudah saya kasih tadi dan pengen main Rubiknya lebih cepat lagi, kalian bisa itu mempelajari teknik-teknik advance atau teknik lanjutan dan memperbanyak algoritma. Contohnya adalah COLL, X-Cross, VLS, WV, ZBLL, dan lain-lain ya. Nah, semua subset-subset yang sudah saya sebutin tadi kalian bisa cek di website. Nah, saya rekomendasiin di algdb.net. Di situ banyak banget ya. Nanti tinggal kalian pelajari aja. Nah, semakin kalian banyak menghafal algoritma dan lancar makainya, saya yakin pasti kalian dapat waktu yang lebih baik lagi daripada waktu yang sebelumnya. Yap, untuk tips terakhir atau tips ke-6 adalah latihan, latihan, dan latihan. Saya tahu kalimat ini yang sering kalian dengar, tapi yang paling manjur. Karena kalau kalian cuma tahu teori saja tanpa kalian coba atau dipraktekin, ya ilmunya sama aja bohong. Di sini yang saya maksud adalah latihan yang nggak asal cuma solve aja atau mencari waktu terbaik, tapi latihan secara pintar. Maksudnya adalah kalian latihan itu mempunyai target atau tujuan tertentu ya. Semisal kalian latihan F2L, ya udah sekali-sekali nggak usah pakai timer melulu ya, karena kalau kalian pakai timer nanti yang ada di pikiran kalian adalah kalian tuh pengennya waktu terbaik terus, padahal menurut saya kalau seperti itu kurang efektif. Atau kalian bisa coba cara lain, semisal kalian record hasil solve kalian, nanti kalian coba analisis nanti bagian mana yang perlu diperbaiki untuk solve berikutnya. Atau kalian juga bisa nih latihan dengan teman-teman kalian. Di sini semisal gathering ya. Nah, gathering itu kan tempat berkumpulnya sesama
sekomunitas ya, atau sesama pecinta Rubik atau yang suka Rubik. Nanti kalian bisa tuh sharing-sharing di sana, tanya-tanya untuk kalian bisa berkembang lagi. Yap, dan sekian 6 tips dasar dari saya. Semoga dapat membantu kalian untuk menyelesaikan Rubik jadi lebih cepat lagi. Semoga bermanfaat. Sebenarnya tips-tips tadi itu merupakan tips umum yang nggak hanya berlaku untuk metode GFOP dan di Rubik 3x3 aja. Kalian bisa aplikasiin lagi di Rubik yang 4x4 atau 5x5 atau Rubik lain, bahkan di metode yang lainnya. Like video ini jika kalian suka, dan share juga ke teman-teman kalian bila video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe ya guys. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.